Oleh manajer, cuman saat ini belum bisa bergabung karena kita akan masih tunggu informasinya, masih sedang menggelar konferensi pers di Kemenaker. Selamat sore Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita sudah bergabung. Pak Dedi. Selamat sore. Selamat sore. Dan Pak Agung, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya mau langsung Pak Agung dulu dari Modantara begitu ya. Pak Agung, seperti apa kemudian mekanisme pemberian dari masing-masing aplikator ke pengemudi berkaitan dengan kebijakan THR yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo kemarin? Iya, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin, ini sifatnya himbauan terus berupa bonus hari raya dan juga disesuaikan dengan keaktifan dari yang biasanya disebut mitra pengemudi. Jadi mengenai operasional atau mekanismenya tentu saja akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing perusahaan aplikator ya. Jadi bisa jadi mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang perlu dipertimbangkan di sini juga adalah bahwa perusahaan aplikator ini kan besarnya nggak sama dan kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi penting untuk memastikan bahwa apapun bentuknya, mekanismenya dan skemanya ataupun prosedurnya yang nanti akan diterapkan oleh masing-masing aplikator sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan guidelines yang nanti akan disediakan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebaiknya tidak dipaksakan untuk sama atau disamaratakan antara masing-masing perusahaan karena kemampuannya berbeda-beda. Dan juga besarannya juga harus dipastikan bahwa secara jangka panjang dia tidak akan punya dampak dampak ekonomi yang cukup signifikan dan memukul lah gitu dari bisnis ini, sehingga harapannya bisnisnya tetap bisa, yang masih berkembang ini tetap bisa berjalan dan terus melayani masyarakat Indonesia dan juga usaha-usaha lain yang terkait dengan layanan dari moda transportasi digital ini. Di sisi lain juga dari para mitra pengemudinya juga mendapatkan penghargaan yang sepadan sesuai dengan ya bisa bilang kulturnya Indonesia ya, bahwa di tiap hari raya harusnya ada bonus atau THR gitu. Jadi aplikator idealnya nanti harus memastikan bahwa mitra yang memang benar-benar aktif dan konsisten dalam memberikan layanan itu mendapatkan penghargaan yang sepadan. Ya. Baik, sama ke Mas Agung. Mas Agung, mekanismenya akan diserahkan kepada masing-masing aplikator begitu ya. Lalu apakah ada pembahasan mengenai ada minimal jumlah yang kemungkinan diterima oleh para mitra pengemudi ini, Mas Agung? Saya kira itu yang sekarang sedang didiskusikan dengan Kemenaker ya, bersama aplikator ya. Jadi kami kan, kalau saya kan mewakili asosiasi, dan di asosiasi tersebut memang anggotanya juga dari berbagai moda transportasi dan juga pengantaran digital. Jadi tidak hanya ojol yang besar-besar saja, tapi juga ada ekosistem yang lebih rumit di belakangnya atau lebih kompleks di belakangnya, yang kecil-kecil mungkin sifatnya lokal dan sebagainya, juga itu perlu diperhatikan suara dan kemampuannya. Baik, saya mau coba ke Mas Dedi Herlambang. Pak Dedi, saya ingin meminta komentar Anda, tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang akhirnya menginstruksikan begitu ya kepada perusahaan dan juga aplikator untuk memberikan THR atau BHR disebutannya ya kepada para ojol. Kita seperti apa tanggapan Anda? Apakah ini termasuk memberatkan pihak perusahaan atau sudah tepat dilakukan untuk para ojol? Oke, baik. Kalau dilihat dari rule-nya kan sudah jelas ya bahwa aplikator itu sebenarnya bukan perusahaan transportasi, tapi mereka perusahaan e-commerce. Jadi semacam mitra ya. Mungkin kalau seperti ya maaf ya kalau saya sebut merek yang lain, misalnya seperti Tokopedia, Shopee, kira-kira juga seperti itu. Tapi apakah juga mitra ataupun partnernya juga harus dikasih semacam THR atau bonus gitu ya. Jadi itu juga tentunya juga tidak ada.
Nah, kalau di sektor transport sebenarnya juga ada manajemen sendiri. Kalau di sini kan mereka ini bukan pegawai tetap dan juga bukan karyawan. Sebenarnya juga tidak ada kewajiban untuk memberikan semacam bonus atau tunjangan hari raya. Tapi kalau tadi sifatnya himbauan, ya saya kembalikan kepada kebijakan aplikator. Eh, Apakah mereka mau? Kalau mau ya itu saya pikir juga bagus ya, bagus. Jadi kalau mengenai besarannya saya pikir itu juga dari kewenangan dari aplikatornya. Dan ini sebenarnya juga domain di Kemenraker, bukan domain di perhubungan. Kalau di perhubungan domainnya di keselamatan atau di manajemen keselamatan, tapi kalau untuk masalah kesejahteraan mitra mungkin lebih tepatnya kita menyoroti di sektor Kemenakernya itu, Mas. Baik, Mas Dedi, informasi yang kami dapatkan juga beberapa sebenarnya berkaitan dengan pemberian THR atau apapun namanya, tunjangan atau bonus di beberapa negara, beberapa perusahaan-perusahaan transportasi online juga nampaknya sudah memberikan semacam bantuan begitu. Apa yang membedakan antara pemberian THR yang diinstruksikan oleh pemerintah ini dengan yang sudah di luar negeri? Kenapa kemudian ini semacam sulit untuk dilakukan dan akhirnya kita bisa lakukan dengan instruksi ini? Seperti apa perbandingannya kalau Anda bisa melihatnya, Mas Dedi? Betul, kalau boleh kita bandingkan dengan yang lain seperti contoh Uber untuk di Eropa itu mereka memang sudah perusahaan transport, jadi memang ada semacam mekanisme untuk untuk mengatur manajemen keselamatan untuk para pengemudi dan juga untuk kalau di kita kan masih belum ada. Jadi kalau di kita kan seperti tadi sampaikan itu hanya mitra, jadi e-commerce tidak ada batasan. Kita mau online 12 jam, 24 jam misalnya itu kan tidak ada. Tapi kalau itu memang perusahaan transport, aplikasinya memang dibatasi, misalnya maksimal 8 jam. Sudah, setelah itu tidak bisa di aplikasi yang lain. Nah, seperti Uber, kan seperti itu. Seperti di Uber Inggris misalnya, dulu mereka juga sudah mau diusir dari Inggris, kalau memang mereka tidak mau berubah menjadi platform transport. Pada akhirnya mereka tetap mau, sehingga mereka sudah saat ini sudah menjadi perusahaan transport. Jadi semua rule-nya, aturannya itu juga sudah sesuai dengan aturan regulasi transportasi. Khususnya kalau untuk pengemudi jelas diatur. Kalau di Kemenaker itu aturannya kan 8 jam kerja. Tapi kalau untuk di sektor transportasi sebenarnya 8 jam juga tidak bisa. Di transportasi harusnya maksimal itu 4 jam. 4 jam sudah harus istirahat. Jadi seperti itu. Mungkin kalau nanti manajemen keselamatan diatur lagi, aplikasinya juga bisa. Misalnya 4 jam aplikasinya dimatikan, juga tidak bisa diaktifkan misalnya, lalu 1 jam istirahat atau mungkin diistirahatkan lagi 1 jam misalnya, lalu dilanjutkan menjadi 4 jam misalnya sesuai regulasi Kemenaker, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau 8 jam tanpa istirahat itu tentunya di manajemen keselamatan itu tidak bisa, karena masinis pun juga dibatasi, pergantian masinis itu juga 4 jam. Apalagi ini menggunakan sepeda motor yang tentunya resiko lelah, resiko capek, resiko terkena iklim perubahan cuaca, misal iklim itu jauh lebih besar daripada masinis atau driver taksi online misalnya. Jadi kalau mau menjadi perusahaan transport ya memang semuanya tentunya akan diatur. Makanya ini dalam revisi Undang-Undang 22 2009 ini kan untuk transportasi ojek online ini coba akan diatur. Kalau diatur tentunya nanti kalau menjadi perusahaan transport tentunya nanti jam kerja jam kerja driver ojek online ini tentunya juga akan diatur. Tentunya juga tidak bisa seperti sekarang. Kalau sekarang kan seperti e-commerce ya, mau jam 4 pagi, mau pagi jam 3, silahkan tanpa batasan. Tapi kalau nanti sudah perusahaan transport, tentunya akan ada aturannya. Mungkin juga termasuk uji
uji kendaraannya tentunya nanti juga akan uji kelayakan kendaraannya juga. Baik. Itu Mas kira-kira. Akan ada banyak penyesuaian begitu ya Pak Dedi, termasuk tadi jam kerja. Saya ingin kembali ke Mas Agung berkaitan dengan BHR ya. Saya dengar namanya bonus hari raya, Mas Agung. Mas Agung, informasi berkaitan dengan ada status para ojol yang bekerja di paruh waktu, apakah asosiasi Anda mempunyai data berkaitan setidaknya gambaran lah, kira-kira berapa sih jumlah para kurir online penuh waktu dan paruh waktu ini? Ada gambaran nggak, Mas Agung? Kalau gambaran tepatnya mungkin nggak ada, jadi tapi memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, memang sekitarnya angkanya mungkin sekitar segitu. Jadi mungkin sekitar 200 sampai dengan 250.000 yang aktif. Tapi secara keseluruhan mungkin yang memang hanya sesekali atau freelance atau mengisi waktu luang atau apapun alasannya, dia bisa mencapai sampai dengan 1,5 bahkan mungkin lebih juta pengemudi ya, mitra pengemudi. Baik. Karena kita juga masih meraba-raba sebenarnya mekanismenya seperti apa. Kita akan dengarkan dulu Mas Agung, Pak Dedi. Ada konferensi pers yang baru saja diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ya Shirley. Kita dengarkan dulu terlebih dahulu untuk kemudian kita lanjutkan dialog kita. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengemudi dan kurir online. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagai berikut. A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemberian bonus hari raya keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi. Baik, Mas Agung, Mas Dedi, kita sudah dengarkan tadi begitu ya keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, di mana intinya adalah mengatakan bahwa besaran bonus hari raya namanya BHR ini akan diberikan 20% dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Saya ingin meminta respon Anda, tanggapan Anda, Mas Agung dulu. Mas Agung, seperti apa tanggapan Anda? Apakah ini sudah ideal atau seperti apa? Kalau saya kira yang harusnya menanggapi sebenarnya perusahaan aplikator ya, karena mereka yang tahu bagaimana kondisi keuangannya dan apakah itu sesuatu hal yang bisa difasilitasi atau tidak, dan jika misalnya tidak, kemudian apa jalan keluarnya. Dan itu kembali kalau dari kami, dari asosiasi yang membidangi industri ini, penekanan kami adalah perlu diingat bahwa perusahaan aplikator ini kan nggak cuma yang besar-besar aja, tapi ada juga yang kecil-kecil, dan itu kemampuannya berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan juga bagaimana dari kebijakan ini dampaknya itu tidak secara jangka panjang tidak punya atau bisa diminimalisir dampak ekonominya yang lebih lebih negatif lah gitu kepada perusahaan, karena kita inginnya perusahaan ini tetap ada dan berkembang, sehingga kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini bisa menjadi lebih baik, bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, dan ada manfaatnya juga menjadi lebih banyak, tidak hanya untuk pengguna tapi juga
untuk mitra pengemudinya gitu. Jadi di sini yang saya kira untuk pertanyaannya tadi harusnya aplikator yang masing-masing yang bisa menjawab dan bisa jadi jawabannya beda-beda ya. Tapi menurut Anda menanggapi dari pernyataan sebelumnya Pak Dedi tadi berkaitan jika kita mau akan beralih dari sebagai e-commerce menjadi perusahaan transportasi dengan adanya instruksi seperti ini kan sebenarnya bisa dibilang satu langkah menuju ke sana kira-kira begitu ya. Kira-kira ada kemungkinan tidak dari pihak asosiasi memikirkan agar kemudian perusahaan-perusahaan e-commerce ini akan beralih menjadi perusahaan transportasi ke depannya? Mas Agung. Ya, ini kan yang sedang dibahas di parlemen ya sekarang ya. Jadi saya kira ini masih sebuah diskusi yang masih berlanjut. Jadi kami belum bisa berkomentar banyak terkait hal itu sekarang. Mungkin kita akan lihat dan juga akan berdiskusi juga dengan teman-teman di DPR dan juga dari kementerian terkait lainnya untuk hal ini gitu. Baik, saya coba ke Pak Dedi. Saya meminta tanggapan Anda juga berkaitan dengan hal yang diumumkan oleh Menaker tadi, besaran jumlah BHR yang akan didapatkan oleh para ojol. Menurut Anda seperti apa, Pak Dedi? Apakah angka ini sudah cukup? Karena kalau kita lihat dari 20% per bulan, artinya tiap ojol ini beda-beda begitu ya, berdasarkan kinerjanya selama 12 bulan terakhir. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Dedi? Baik, mungkin respon saya senada dengan Pak Agung tadi ya, bahwa itu sebenarnya bukan domain kami untuk menjawab, karena kami juga bukan aplikator juga. Tentunya kondisi aplikator ini kan kita juga masih belum tahu ya, mereka itu dalam kondisi keuangannya bagaimana, sehat atau sakit misalnya, kita juga belum tahu juga. Karena ada beberapa e-commerce juga itu juga yang katanya juga ada yang berupa tunggakan juga masih belum dibayar. Jadi kira-kira seperti itu juga. Jadi untuk masalah fair dan tidaknya, yang perlu kita tanyakan apakah aplikator itu apakah sudah sepakat dengan nilai itu 20%? Apakah sudah sepakat? Itu aplikator kan 20% saya pikir juga besar ya. Atau mungkin pemerintah juga mau fair karena juga aplikatornya juga katanya juga infonya juga memotong sebesar 20% ketika ada transaksi misalnya. Nah itu mungkin mau dikembalikan lagi kepada driver. Itu kira-kira adil atau tidak. Tapi untuk menjawab ini semua tentunya kami belum bisa menjawab apakah itu fair atau tidak. Tapi kalau dilihat dari mereka setiap ada transaksi dipotong 20%, mungkin juga lalu mau ingin dikembalikan kepada drivernya juga nanti sebagai bonus sebesar 20%, itu mungkin juga cukup fair. Tapi kemungkinan juga tidak semua aplikator itu juga keuangannya juga mungkin juga bagus. Tentunya saya berharap tuh ada batas minimal dan maksimal ya. Ada batas atas atau batas bawah tuh mungkin lebih adil, misalnya minimal 10% atau maksimal 20% misalnya. Nanti kalau ada yang memberikan di atas 20%, kalau tidak dibatasi juga nanti juga akan ada kecemburuan. Makanya juga ada batasan, misalnya bonus itu bisa diberikan minimal 10 misalnya atau sampai 20%. Kira-kira seperti itu aja Mas kira-kira. Baik. Ya emang ini seharusnya dijawab oleh pihak aplikator begitu ya. Soalnya kami sudah berusaha juga mengundang para aplikator, namun nampaknya masih sibuk mempersiapkan BHR ini. Terima kasih Bapak-Bapak, tadi juga Wamenaker harusnya hadir untuk memberikan kita keterangan lebih jelas berkaitan dengan duduk perkara hal ini. Namun sayangnya belum bisa bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Mas Agung Yuda, dan juga pengamat transportasi sekaligus Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Pak Dedi Herlambang. Selamat sore, selamat sehat Bapak-Bapak. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.